Pancasila merupakan dasar perilaku bagi rakyat Indonesia. Terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut yakni nilai ketuhanan yang terkandung dalam sila pertama, nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua, nilai persatuan yang terkandung dalam sila ketiga, nilai kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat, dan nilai keadilan yang terkandung dalam sila kelima. Namun, pada kenyataannya, pelanggaran nilai-nilai Pancasila selalu terjadi. Pelanggaran pada sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa itu contohnya penistaan atau penodaan agama. Salah satu kasus penistaan agama yang pernah menghebohkan publik, satu diantaranya dilakukan oleh Lia Edan. Dia dinyatakan bersalah atas kegiatan menyebarkan agama yang tidak benar. Lia Edan merupakan pemimpin sekte Tahta Suci Kerajaan Tuhan yang telah dinyatakan sesat. Kepada anggota sektenya, dia memperkenalkan agama baru yang ia sebut Salamullah. Agama ini merupakan penyatian dari semua agama yang ia pelajari. Beberapa ajaran Salamullah diantaranya, sholat dibolehkan dalam dua bahasa, halal mengonsumsi babi, mengadakan ritual penyucian diri, seperti menggunduli kepala, membakar tubuh, dan lain-lain. Pelanggaran sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu contoh pelanggaran dari sila kedua adalah kekerasan seksual. Pada akhir 2019, seorang guru pembina pramuka di Surabaya bernama Rahmat Santoso Slamet divonis 12 tahun penjara dan kebiri kimia selama 3 tahun. Dia dinyatakan bersalah telah melakukan pencabulan terhadap anak didik laki-laki yang merupakan binaannya di pramuka. Perbuatan Rahmat dinyatakan telah membuat para korbannya trauma, malu, dan takut. Selain itu, hakim menyatakan Rahmat juga telah merusak masa depan korban yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Pelanggaran sila ketiga Persatuan Indonesia. Salah satu contoh pelanggaran sila ketiga adalah OPM atau Gerakan Organisasi Papua Merdeka yang kini dikenal sebagai KKB atau Kelompok Kriminal Bersenjata. Gerakan separatis ini telah berdiri sejak 1965 dan eksis hingga sekarang di Papua dan Papua Barat. Tujuan mereka adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pelanggaran sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pembatasan kebebasan berpendapat merupakan salah satu contoh pelanggaran dari sila keempat. Pada tahun 2021 yang lalu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mencatat adanya 26 kasus terkait langkah pemerintah dalam upaya membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Contoh pelanggaran sila kelima Pancasila adalah korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliardi Batubara membuatnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta pada 2021 lalu. Ia dinyatakan bersalah melakukan korupsi bersama-sama dalam pengadaan paket bansos penanganan COVID-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020 sebesar 32,48 miliar.